Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Nur Humaidah, nomor induk mahasiswa 931201619, program studi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Legal Audit Syariah kelas B. Di sini akan menjelaskan materi tentang mekanisme dan proses pelaksanaan Legal Audit Syariah. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan. Setelah auditor memutuskan untuk menerima perikatan audit dari kliennya, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah merencanakan audit. Berikut adalah tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan, yaitu yang pertama, memahami bisnis dan industri klien. Kedua, melaksanakan prosedur analitik. 3. Mempertimbangkan tingkat materialitas awal. 4. Mempertimbangkan risiko bawaan. 5. Memahami pengendalian intern klien. 6. Mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap saldo awal. 7. Memahami pengendalian intern klien. Penyusunan program audit. Materi yang kedua yaitu adalah penyusunan program audit. Penyusunan program audit tetap memiliki peran pada perbankan syariah secara umum, antara lain yaitu penyusunan analitis. Kedua, menginspeksi meliputi kegiatan pemeriksaan secara teliti atau pemeriksaan secara mendalam atas dokumen, fisik, atau sumber-sumber yang berwujud. Yang ketiga yaitu mengkonfirmasi atau confirming, yang merupakan suatu bentuk pengujian pertanyaan yang memungkinkan auditor untuk mendapatkan informasi langsung dari sumber independen dari luar perusahaan. Yang keempat, permintaan keterangan atau inquiring. Permintaan keterangan ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Hal ini bisa juga dilakukan secara lisan maupun tertulis. Pertanyaan bisa dilakukan kepada sumber intern pada perusahaan klien atau pada perusahaan klien atau pada pihak luar. Yang kelima, menghitung atau counting dan menelusur dokumen. Penerapan menghitung yang paling umum dilakukan diantaranya adalah yang pertama, melakukan perhitungan fisik atas barang-barang berwujud. Yang kedua, menghitung dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Lalu poin selanjutnya yaitu penelusuran atau tracing, meliputi memilih dokumen yang dibuat pada saat transaksi terjadi dan menentukan bahwa dokumen pada transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat dalam catatan akuntansi. Poin ketujuh, pemeriksaan bukti pendukung atau vouching. Di dalamnya meliputi yang pertama, memilih ayat jurnal tertentu dalam catatan akuntansi. Kedua, mendapatkan dan menginspeksi dokumen yang menjadi dasar perbuatan ayat jurnal tersebut. Poin ke-8 tentang pengamatan atau observing. 9. Pelaksanaan ulang atau report forming. Pelaksanaan penugasan audit. Tujuan dari pelaksanaan penugasan audit adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup, kompeten, dan relevan, sehingga didapatkan hasil seperti menilai apakah kinerja auditan yang diaudit sesuai dengan kriteria atau tidak, menyimpulkan apakah tujuan-tujuan audit tercapai atau tidak, mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki kinerja auditan yang diaudit, dan mendukung simpulan, temuan, dan rekomendasi audit. Di dalam prosesnya sendiri, proses audit meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup relevan, lalu memeriksa, mengevaluasi, dan mengkonfirmasi semua bukti dan informasi untuk memastikan kesesuaian dengan sistem dan prosedur. Yang ketiga, menetapkan metode dan teknik sampling yang digunakan sesuai dengan keadaan. Yang keempat, mendokumentasikan kerja audit dan membahas hasil audit yaitu tentang pelaporan hasil audit. Dalam laporan audit merupakan akhiran dari kesemuanya dalam pemrosesan audit. Dalam laporan audit ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, laporan audit wajar tanpa syarat. Yang kedua, laporan audit wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga, laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau
kodifikasi perkataan. Yang keempat, laporan audit tidak wajar atau adverse atau menolak pendapat atau disclaimer. Berikut presentasi dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.